kesatuan ketika Indonesia merdeka, keberadaan hukum adat ini pernah diadopsi ya ketika dalam mewujudkan undang-undang tanah itu, undang-undang tanah di undang-undang pokok agraria, undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Nah, undang-undang ini mengadopsi sistem hukum adat, yakni diadopsinya sistem kepemilikan hukum adat seperti tanah ulayat dan kepemilikan perseorangan dalam hukum adat lainnya, berdampingan dengan sistem hukum kolonial di tahun 60. Undang-undang ini pada waktu itu merupakan breakthrough atau terobosan hukum di mana Indonesia tidak hanya mengandalkan sistem kepemilikan tanah dari warisan kolonial, tapi juga sudah punya sistem hukum yang tersendiri yang mengadopsi hukum adat sebagai hukum kepemilikan, konsep kepemilikan tanah yang asli dimiliki oleh bangsa kita. Ya, ini. Tapi kemudian di kemudian hari ketika pada masa Orde Baru ini mulai tahun 1970-an ini keberadaan hukum adat malah dihilangkan perannya, digantikan dengan hukum Islam, di mana lewat undang-undang perkawinan dan regulasi turunannya PP nomor 9 tahun 1975 dan regulasi turunannya lagi sampai tahun KHI di Inpres 1 nomor tahun 1991. Ini bagaimana pemerintahan rezim pada masa Orde Baru ini lebih mengedepankan hukum Islam sebagai hukum yang dominan. Secara politik hukum mengesampingkan keberadaan hukum adat, di mana muncul regulasi-regulasi bernafaskan Islam seperti undang-undang perkawinan tadi dan regulasi turunannya. Nah, ini mengadopsi sistem bagaimana hukum keluarga ini lebih didominasi oleh norma-norma aturan agama. Lah, fikih Islam ini masuk dan diadopsi menjadi hukum negara.